Teman-teman, kembali lagi bersama kawan di video keempat seri penerapan turunan fungsi trigonometri. Oke, yuk mari kita masuk ke materinya. Nah, di video kedua ini kita bakal belajar bareng nih terkait kemiringan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Nanti juga di akhir video kakak bakal kasih beberapa contoh nih untuk teman-teman bisa lebih paham ya contoh soal. Nah, kita kembali ke konsep dasarnya dulu nih tentang gradien nih. Nah, kalau teman-teman ingat, bentuk persamaan garis adalah Y sama dengan M kali X ya. Nah, untuk mencari nilai M-nya, berarti kita bisa pindahkan aja nih X-nya. Sehingga fungsinya menjadi M sama dengan Y per X. Oke, sama halnya di sini. Rumus yang terlihat agak rumit gitu ya. Pada dasarnya adalah M sama dengan Y per X nih teman-teman. Nah, tuh ada F C plus H minus F C minus A per H, itu tuh sebenarnya Y per X teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin lagi, F C plus H nih kurangin F C, itu tuh membentuk garis vertikal Y nih, ya nggak? Nah tuh ini kurang ini kan jadi garis vertikal yang di atasnya nih teman-teman. Nah terus si H ini adalah hasil dari C plus H titik ini kurangi C titik ini. Nah yang membentuk garis horizontal X-nya. Nah kan ini horizontal kan, jadi ini Y-nya, ini X-nya. Nah dari situ kita bisa dapetin nih gradien di titik P ke Q-nya. Secara matematisnya gradien garis singgung di sebuah titik ya bisa teman-teman dapetin jika hanya menuju 0 nih, atau limit H menuju 0. Kalau teman-teman bayangin juga konsep limit yang pernah kakak jelasin di bab 5 itu, berarti hanya makin lama mendekati C nih, karena hanya tuh 0, ya nggak sih? Makin lama makin mendekati si titik C ini. Oke. Nah, di video sebelumnya juga kakak udah pernah singgung terkait hasil dari turunan sebuah fungsi di titik tertentu adalah gradien garis singgungnya. Nah, oleh sebab itu turunan F juga bisa disamakan dengan konsep limit menuju 0 ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat juga tuh, kan makin lama misalnya kita bayangin nih, hanya tuh makin lama makin kecil tuh kan, berarti titiknya tuh makin lama makin mendekat hingga si hanya tuh 0 gitu ya, atau titiknya persis di situ, tepat tek di situ gitu ya, makin lama makin melandai kan. Nah itu bakal kita bisa dapetin si gradien garis singgungnya teman-teman. Oke, nah oleh sebab itu kalau kita bisa persimpel lagi nih teman-teman penulisannya, maka gradien dari fungsi f(x) pada titik x, y dapat dinyatakan dengan M atau gradien sama dengan turunan f(x) atau dy per dx nya teman-teman. Nah, persamaan garis singgung di titik x1, y1 pada fungsi f dengan gradien yang udah kita tentuin dengan jadi kita bisa dapat nih persamaan fungsi f-nya dengan rumus y minus y1 sama dengan M gradiennya dikali X minus X1 teman-teman. Nah kita tinggal substitusiin dengan nilai yang udah kita dapatkan sebelumnya gitu. Nah oke, selain garis singgung kita punya satu garis lagi namanya garis normal. Nah cara kita cari garis normalnya adalah kita cari gradien yang tegak lurus, atau bisa kita buat misalnya kita M normalnya MN sama dengan minus 1 per M itu teman-teman ya. Jadi gradien garis normalnya itu sama dengan minus 1 per gradiennya gitu. Kalau teman-teman belajar tentang rotasi gitu ya yang lebih mendalam, teman-teman bakal mendalami nih kenapa gradiennya jadi min 1 per M. Cuman itu buat dibahas lain kali aja ya. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Di sini kita akan menentukan kemiringan dan persamaan garis singgungnya dengan kurva sin 2x plus 1 di titik pi per 3, 2 teman-teman.
Oke. Nah, kita bikin dulu nih turunan Y-nya nih, teman-teman. Nah, setelah diturunin, kita cari gradiennya dari nilai turunan kurvanya di X sama dengan pi per 3 atau 60 derajat. Lalu kita hitung hingga mendapatkan gradiennya minus 1, teman-teman. Ya, jadi kita dapat nih tuh. Kan dari sini kita turunin, dari ini jadi cos 1 udah hilang. Nah, M-nya itu berarti si turunan fungsinya. Nah, kita dapat nih titiknya tuh X-nya 60 derajat. Nah, kita masukin. Nah, ini dia gradiennya minus 1. Nah, kita masukin nih aja habis itu ke persamaan garis singgungnya. Kita hitung min 1 dikali lalu minus 2 pindah, sehingga kita mendapatkan hasilnya Y sama dengan minus X plus pi per 3 plus 2 nih, teman-teman. Nah, jadi kemiringannya adalah ini min 1 dan persamaan garis singgungnya adalah nih Y sama dengan nih. Oke, nah ini persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang kita cari nih kemiringan garis singgung dan garis normalnya di kurva cos kuadrat X di titik berabsis pi per 4. Nah, absis itu apa? Absis itu X ya, teman-teman. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Nah, seperti di soal sebelumnya, kita perlu cari nilai gradien M-nya dulu nih, teman-teman, dengan mencari nilai turunan F di titik pi per 4. Nah, cara penurunannya menggunakan cara penurunan versi lengkap yang sudah dijelaskan di video kedua ya. Lalu setelah kita lakukan penghitungannya, maka didapat gradiennya adalah minus 1 nih, teman-teman, yang ini. Nah, gitu ya. Nah, untuk kemiringan garis normalnya, kita tinggal buat menjadi min 1 per gradiennya, gradien garisnya. Jadi kemiringan garis normalnya adalah 1. Nah, sekarang kita mencari persamaan garisnya nih, teman-teman, yang sedikit tricky nih ya, karena kita belum tahu titik Y-nya di mana. Oleh sebab itu kita cari dulu dengan memasukkan X ke persamaannya nih, ke persamaan awalnya nih. Nah, setelah dihitung ternyata kita dapat nih, kan masukin pi per 4 ya, cos kuadrat pi per 4, dapat hasilnya adalah setengah, teman-teman. Nah, setelah kita dapat nih Y-nya, kita cari persamaan garis singgung dan garis normalnya. Nah, dengan memasukkan variabel yang udah kita tentuin tadi, nah, yang udah kita temuin, ini misalnya kita ke persamaan garis singgung dulu deh. Nah, ini masukin Y satunya setengah. Nah, terus M-nya tuh kita dapat tadi minus 1, X satunya tuh tadi pi per 4. Nah, oke, nah udah dapat, kita tinggal geser aja. Nah, untuk garis normalnya juga sama, kita masukin bedanya masukin gradiennya itu dengan 1 gitu ya, teman-teman. Nah, sama caranya digeser ya, ini ke sini. Jadilah ini persamaan garis normalnya. Oke, nah kalau digambar membentuk seperti ini nih, teman-teman. Nah, tuh kan ini persamaan garis singgungnya. Nah, gitu, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kita punya persamaan nih di sini, Y sama dengan X kuadrat minus 5X kuadrat plus 7 nih. Nah, kita tanya persamaan garis L-nya nih. Garis L ini garis singgungnya ya, kita namain garisnya garis L, yang menyinggung kurva tersebut di titik 1,3. Oke, kita lakukan penurunannya. Nah, ini di sini. Oke, 3 geser ke kiri. Oke, terus habisnya itu minus 1. Nah, penurunan biasa. Terus geser, yang 7-nya hilang karena udah nggak ada. Oke, nah kita tinggal masukin nih X-nya ke penurunan yang tadi. Jadi 3 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 dikuadratin, terus minus 10 karena kali 1 ya. Nah, hasilnya adalah minus 7 nih gradiennya. Kita dapat gradiennya minus 7. Ya udah. Setelah itu kita tinggal masukin aja ke persamaan garisnya.
M kita ganti jadi minus 7, X1 jadi 1, Y1 jadi 3. Nah, tinggal pindah minus 3 ke kiri, dan voila, jadi deh persamaan garisnya. Ke kiri lagi, ke kanan maksudnya. Nah, oke gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa kakak sharing pada seri pembelajaran penerapan turunan fungsi trigonometri. Semoga teman-teman bisa lebih memahaminya ya. So, sekian dari kakak. Sampai berjumpa di seri pembelajaran yang lain ya. Semoga teman-teman bisa semakin memahami materi-materi yang teman-teman lagi mau pelajarin ya. Oke, kalau gitu dadah, adios.